Mas? 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 Ini orangnya, Mas. Mas, Mas jangan, Mas. Mas, astagfirullahaladzim. Mas jangan loncat, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, mau kemana, Mas? Aduh. Ya Allah. Mas Ed, kamera onin, Mas. Kamera onin. Ini, Mbak. Udah, Mas. Udah, Mbak. Duh, kemana ya tadi laki-lakinya ya, Mas? Mbak. Aduh. Sampai buat lari ini, Mbak. Iya, Mas. Loh. Gimana ya, Mbak? Tuh. Oh, hilang ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Udah nggak kelihatan, Mbak. Iya, teman-teman. Aduh. Wah, ini teman-teman, ini tadi saya sama Mas Dedi itu dari tadi mengejar seseorang. Ini dia itu laki-laki. Jadi tadi saya itu tiba-tiba ditelepon sama orang tuanya orang yang sedang saya kejar sama Mas Ed. Dadakan banget. Terus saya langsung datang ke lokasi ini. Kebetulan sekali itu lokasinya dekat ya, Mas. Jadi saya sama Mas Edi itu bisa langsung ke sini. Soalnya orang tuanya itu bilang kayak gini, teman-teman. Halo Mbak Isma, ini saya perlu bantuan Mbak Isma. Katanya anaknya itu tiba-tiba lari terus bilang kan anaknya itu pengen sesuatu ya, Mas Ed. Cuma orang tuanya itu belum bisa memberikan. Jadi anaknya itu kayak ingin banget, Mas, kayak memaksa gitu loh, teman-teman. Terus dia mengancam orang tuanya kalau misal nggak dikasih, pokoknya saya mau pergi ke sini, teman-teman. Dan ternyata bener, itu perginya dari sore ya, Mas Ed. Cuma tadi dia itu sembunyi di sana ya, Mas. Iya, Mbak. Terus tadi waktu saya lihat dia itu tiba-tiba langsung lari. Makanya dari tadi itu saya lari-lari sama Mas Ed karena ngejar-ngejar dia. Dan kata orang tuanya di sini itu di sebelah, nggak tahu ya, Mas, kita masih masuk atau enggak, soalnya ini kan kita baru pertama kesini ya, Mas Ed. Iya, Mbak Isma. Ini katanya ada sungai di sana. Terus di sana itu kayak bisa dibilang ada jurang juga, Mas. Jadi Di kita dalam sana, Mbak. iya, jadi kita hati-hati ya, Mas. Soalnya gelap banget dan di sini orang-orang juga udah jarang kesini, Mas. Nggak kayak tadi waktu di depan. Di depan kan kayak ada kebun ya, Mas. Iya, Mbak Teman-teman, ini di sini enggak nih. Mungkin ini dulu kayaknya juga kebun, Mas. Ini pohon jagung juga pada mati ya, Mbak ya? Iya. Ini Udah juga. nggak merawat ya, Mbak ya? Iya, Mas. Ini kalau kayak gini takutnya ada ular loh, Mas. Jadi kita harus hati-hati ya, Mas Ed. Iya, Mbak. Sambil hati-hati kita, Mbak. Iya, apalagi itu, Mas, ular yang mirip banget sama ranting pohon itu loh. Ular gibuk apa ya, kalau di sini itu taunya saya ular gibuk. Itu bahaya banget, Mas Ed, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus cari lagi nih, Mas Ed. Jangan sampai anak itu kenapa-kenapa. Kita mau cari kemana, Mbak? Masuk ke dalam apa kemana, Mbak? Tadi sih larinya kan ke sini, Mbak. Iya. Larinya kencang banget lagi, Mbak. Iya, teman-teman, itu larinya kencang banget. Tapi tadi langsung lari ke sana aja, Mas Ed ya. Dipanggilin itu nggak mau nengok lagi, teman-teman. Saya takutnya itu di dalam ada sesuatu. Soalnya saya nih, Mas Ed, coba sini, Mas. Sini, Mas. Iya, Mbak. Nih. Ini di pohon yang berjejeran ini 4. Ini, Mbak. Iya, Mbak. Iya, ini di setiap pohonnya ada yang tunggu, Mas. Ada penunggunya, Mbak. Iya, ada penunggunya. Tapi Ganggu kita nggak, Mbak, kira-kira, Mbak? ini semuanya ya berbeda, Mas Ed. Cuma ada satu yang bahaya, teman-teman. Jadi kita di sini yang sopan aja ya, Mas. Jangan sampai. Dan Mas Ed, teman-teman juga kalau kalian sedang berada di hutan seperti ini, kalian jangan sembarangan pipis di sebelah pohon kayak gitu ya, terutama buat cowok. Soalnya kalau kita kan nggak tahu di pohon itu ada apa, nanti takutnya terjadi sesuatu. Dan kalau misalnya kita mau buang air kecil di sebelah pohon kayak gitu,
diusahakan kalian harus berdoa dulu, minimal kalian baca bismillah demi keamanan juga gitu. Ayo Mas Ed, cari lagi Mas. Mas, duh. Assalamualaikum Mas. Mas, ini ke bawah curam banget apa ya Mas? Mana mbak? Itu di bawah. Mbak, dalam banget ini mbak. Iya Mas, makanya kita itu harus hati-hati di sini Mas Ed. Mas, nah Mas, tadi ada yang lari di sana loh Mas. Yang lari mbak. Tunggu mbak. Tuh, ih, jangan-jangan tadi dia sembunyi di sekitar sini Mas. Ya, soalnya tadi kayak lari di sekitar sini loh Mas. Mas, wah, ini jurang apa jalan Mas? Bilang sih mbak. Takutnya dia itu masih sembunyi di sekitar sini Mas. Terus kalau misal dia tiba-tiba menjatuhkan diri ke, Iya mbak, jangan-jangan udah lompat mbak. semoga aja jangan Mas Ed, kita jangan sampai telat Mas Ed. Mas, Mas jangan lari lagi Mas. Mas, Oh itu kok Mas. gerak-gerak mbak. iya Mas. Ini ada orang, mbak. Mas, 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 ini orangnya Mas. Oh itu orang mbak. Mas, Mas jangan pergi lagi Mas. Mas, Tarik sini mbak. Mas ini Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, awas Mas. Ya Allah. Mas, Itu sebelah jurang mbak. awas jurang Mas. Hati-hati Mas. Kalian siapa? Saya Mbak Isma. Aduh, Mas. Itu apa yang di bawah itu? Itu apa yang di bawah itu? Ini teman saya sama bawa kamera Mas. Kenapa pakai kamera kak? Iya Mas. Mas, kamu gak apa-apa Mas? Kamu Mas Ardi kan? Iya. Iya Mas, bener Mas. Duh, Mas ngapain Masnya lari ke sini Mas? Tadi Mas sembunyi di sana juga kan udah lihat saya. Kenapa Masnya lari? Dia lari aja biar nggak ada yang ganggu. Terus Mas, aduh Jan, Mas yang ngapain di sini Mas? Itu jurang loh Mas. Kalau Masnya jatuh ke sana gimana Mas? Buat apa saya hidup? Kalau saya hidup cuma buat mainan teman-teman saya, kan buat diisi, buat dihina. Oke. Hah? Itu kamera mata itu. Malu saya. Udah nggak apa-apa kalau Masnya malu. Jangan lihat ke kamera nggak apa-apa. Kalau enggak nanti bisa itu kok Mas. Masnya tenang aja Mas. Ini biar teman-teman juga tahu aja. Kalian pergi deh. Tapi Mas, kalau saya pergi dari sini, Masnya juga harus ikut dengan saya Mas. Tadi kamu bilang kamu diejek sama teman-teman kamu, terus kamu dihina. Memang dihina kenapa? Gara-gara motor saya tertutup di antara teman-teman saya yang lain. Cuma gara-gara motor mas? Iya. Sampai begitu sih mas? Gara-gara Astagfirullahaladzim. motor saya dilecek, dihina, dicaci maki. Pokoknya saya apa namanya buat bahan Bulian gitu. kuliah gitu. Tapi kan Masnya nggak diapa-apain sama teman-temannya kan, cuma diajak aja. Enggak ada kan dia juga sakit lah. Iya juga sih Mas, saya juga pernah kayak gitu Mas, cuma kan Saya pengen mati aja nih. mati Mas. Astagfirullahaladzim. Mas istighfar Mas, sadar. Masnya itu masih muda, masa masih sekolah kan. Sekarang masa kelas berapa coba? Bentar lagi mau lulus kan. Iya. Ya makanya Masnya itu selesaikan dulu sekolahnya. Masnya jangan cuma gara-gara masih diajak sama teman-teman, masa Masnya mau ini sih. Ini bagian saya juga minta motor nggak dikasih sama orang tua, minta motor baru. Oh, Kan malu saya pakai motor baru. memang Masnya minta motor apa? Sport. Wow, Itu kan mahal mas. mahal banget ya Mas. Motor saya pakai motor itu. Gimana langsung nurutin, itu kan mahal banget mas. Iya, ada yang sampai ini ratusan juga ya Mas ya, kalau motor Iya, Bu. sport. Dia biarkan biar saya nggak diejek lagi. Iya, tapi kan Masnya juga harus ngertiin keadaan ekonomi keluarganya Masnya juga. Apalagi yang Masnya inginkan itu motor sport, harganya aja Mas tahu kan mahal banget kan. Dia memang mahal. Nah, maka dari itu nggak mungkin lah
orang tuanya mas bisa langsung memberikan motor itu tiba-tiba secara langsung ke masnya, soalnya kan harganya itu mahal banget, belum buat biaya sekolah masnya kan. Nah, terus adalah Mas jangan mas, astagfirullahaladzim, mas jangan loncat mas, istighfar mas, istighfar mas, astagfirullahaladzim, mas ini mas, sini mas, jangan di situ mas, jangan di situ mas, jangan di situ, bahaya, mas jangan ke sini mas, bahaya, astagfirullahaladzim, aduh, udah mas, Ini udah mulai nekat ini, Mbak. iya mas Ed, bapak sih mendingan pulang. jangan, Udah capek hidup ini. mas dengerin saya ya mas. Masnya itu kan masih muda, masnya masih sekolah, masa depan masnya itu masih panjang. Ini kalau masnya nekat buat jatuh ke jurang, terus masnya meninggal, nanti orang tuanya mas kasihan loh. Orang tuanya mas sudah bayar kamu, biayain kamu sekolah. Kamu tiap hari dikasih uang saku kan? Tapi masih kurang. Ya karena kamu itu nggak bersyukur. Coba kalau kamu bersyukur, kamu nikmatin aja. Sekarang kamu masih punya sepeda motor kan? Motornya masih bisa dipakai kan? Bisa dengan butuh. Malu Sore mana-mana. Ya kan setidaknya motor itu masih bisa digunakan. Daripada masnya ke sekolah jalan kaki, mau mas? Jauh kan? Jauh. Ya makanya mas. Lebih baik masnya menabung, uang jajannya ditabung gitu. Iya. Ini kan lama-lama banyak, nanti kan bisa bantuin orang tuanya. Terus masnya nggak usah kayak kecil hati kalau diejek sama teman-teman masnya. Anggap aja ejekan teman-teman masnya itu motivasi masnya buat lebih semangat sekolah, dapat prestasi, cepat lulus, cepat dapat kerjaan ketika sudah lulus. Terus masnya bisa beli motor sport, bahkan bisa lebih ya mas Ed ya. Betul itu Mbak. Dan bisa bantuin orang tua masnya biar orang tua masnya juga lebih bangga ke masnya. Kalau masnya seperti ini kan kasihan orang tuanya mas Ed, tadi aja nangis tuh, dicek aja handphonenya masnya, pasti berkali-kali nelponin masnya orang tuanya. Coba lihat. Makanya jangan dimatiin handphonenya tuh kan. Iya mbak. Nih Mas Ardi, memang Mas Ardi nggak berpikir dulu sebelum bertindak sampai tiba-tiba nekat buat bunuh diri ke sini itu masuk ke jurang. Nanti kalau misal masnya jatuhin diri ke jurang terus masnya meninggal, itu di sana itu nggak akan membuat masnya itu jauh lebih tenang, tapi malah justru lebih membuat kamu itu nggak ini ya mas, soalnya kan itu melawan ini juga ya mas ya. Betul Mbak. Iya. Gimana nih mbak? Saya kan udah lama ketemu. Iya, maka dari itu yang tadi saya bilang, kan gak semua teman-temannya Mas Ardi itu ngejek Mas kan, gak semuanya kan, pasti kamu punya teman kan yang baik sama kamu kan. Ya ada bilang pada jelas berdua. Jangan maafin mah. Udah. Nah, setidaknya kamu itu punya teman. Dan kalau menurut saya, kalau kamu kayak gini, lebih baik kamu itu fokus buat belajar seperti yang tadi saya bilang. Dan kamu jangan buat kayak ngancam orang tua kamu harus dibelikan motor sport, pokoknya kalau enggak saya mau ini aja deh, ke jurang deh gitu. Jangan, soalnya kasihan orang tua kamu. Kamu ini deh, coba renungin, kedua orang tua kamu kerja susah payah, banting tulang, keringatan, cuma demi apa? Biayai kamu. Tapi kamu malah balas dengan kayak gini, bertindak yang seperti ini. Malu nggak kamu? Kamu udah gede loh, udah dewasa, bentar lagi lulus loh. Malu nggak? Kasihan orang tua kamu kan di rumah. Apalagi orang tua kamu udah tua kan. Iya. Betul juga ya mbak. Tapi saya nggak pernah mikirin orang-orang yang kelas mungkin. Harusnya seperti itu mas. Karena percuma kalau masnya itu meladeni orang-orang yang ngejek masnya.
Kalau misalkan aja masnya bisa beli motor sport, mungkin teman-teman yang membuli mas juga masih bisa membuli masnya. Mungkin teman-teman mas yang itu bisa lebih mengejek kamu, wah sok-sokan beli motor baru padahal ini di rumah kayak gini kan kita nggak tahu. Makanya kita itu lebih baik udahlah biarin aja mereka mau bilang apa, yang penting kita di sini nggak gangguin mereka, nggak usah didengerin ya Mas Ed ya. Betul Mbak Isma. Iya mbak, mbaknya ada benernya juga ya mbak ya. Iya, makanya kalau kayak gini tuh masnya bilang baik-baik sama orang tua masnya, jangan marah-marah kayak anak kecil ya Mas Ed ya. Karena kan di sini tuh cari uang itu nggak gampang. Betul itu. Iya, karena masnya juga belum merasakan gimana susahnya cari kerjaan mungkin ya Mas. Mas kan masih sekolah jadi nggak tahu. Tuh tanya aja sama teman saya tuh. Susah banget cari kerjaan ya Mas Ed ya. Cari uang itu susah banget Mas. Betul itu Mbak Isma. Makanya kalau sekarang kita punya apa-apa, kita itu disyukurin. Iya. Iya mbak, Lebih saya baik salah mbak. menabung. Jadi enggak, saya mau pulang terus minta sama bapak saya, orang tua saya. Nah, cakep. Betul banget. Masa depan masih panjang ya mbak ya. Iya, pokoknya Mas Ardi itu harus positive thinking. Saya nggak mau kalau Mas Ardi itu melakukan hal seperti ini setelah kamu minta maaf. Kamu tahu artinya kan minta maaf apa? Sekali kamu minta maaf, udah jangan diulangin lagi. Ya? Iya mbak. Makasih mbak ya. Masih mau turun ke sana? Enggak lah, juga saya udah nggak mau minta apa lagi sama orang tua, kasihan. Bener ya, bener kata mbaknya. Iya, lebih baik kalau Masnya bisa bantuin orang tua kamu ya. Iya mbak. Meskipun kamu belum bekerja, bantuin untuk kayak bersih-bersih di rumah ya Mas Ed ya. Betul itu. Kan itu juga meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Dan kamu harus lebih rajin belajar lagi. Kamu jangan dengerin orang-orang yang ngejek kamu ya. Iya mbak. Ya nih teman-teman, alhamdulillah akhirnya Mas Ardi sadar juga. Dan ini pelajaran juga buat kalian semua ya teman-teman. Jangan sampai melakukan hal yang seperti ini. Kalau kalian mau bertindak sesuatu, tolong difikirkan ulang. Dan jangan pernah memaksa untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena terkadang sesuatu yang kita inginkan itu bisa gak kita dapatkan. Dan kalau misal kita harus dapatkan itu, kita harus berusaha. Mau berusaha ya Mas Ed ya. Soalnya untuk mendapatkan sesuatu itu nggak gampang, nggak kayak cuma balikin telapak tangan itu enggak. Pasti perlu usahanya ya Mas Ed ya. Iya Mbak Isma. Ya udah, sekarang Masnya pulang ya. Udah dicariin sama ibu bapak juga di rumah. Janji jangan diulangi lagi ya. Iya mbak, Oke? janji mbak. Ya udah. Saya pulang mbak ya. Saya anterin, soalnya saya di sini juga dikabarin sama orang tua kamu. Saya nggak mau kalau kamu tiba-tiba kesana gimana kalau kamu cuma omong doang ke aku. Ya? Iya mbak. Ya udah teman-teman, ini saya tutup dulu. Saya sama Mas Ardi mau pulang dulu sama Mas Ed juga, mau anterin dia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Mas pelan-pelan. Duh, udah sini. Besok saya pinjemin motor deh. Iya deh, motor Apa mas? Motor itu. motornya Mas Edi sport juga loh, warna merah.